الحمد لله الذي صير الدين مراتب ودرجات وجعل للعلم به أصولا ومهمات وأشهد أن لا إله إلا الله حقا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صدقا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أحبتي في الله أعزكم الله. الشيخ محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى berkata, فإذا قيل لك ما الأصول الثلاثة التي يجب على الإنسان معرفتها. Bila ada yang bertanya kepadamu, mal usul tsalatsa allati yajibu 'ala al-insani ma'rifatuha. Apa saja tiga pondasi yang diwajibkan atas setiap manusia untuk mengetahuinya. Faqul, maka jawablah, ma'rifatul 'abdi rabbah wa dinahu wa nabiyahu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam. Katakanlah bahwasanya tiga pondasi tersebut adalah pengetahuan seorang hamba terhadap Rabb-nya, pengetahuan seorang hamba terhadap agamanya, pengetahuan seorang hamba terhadap nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inilah tiga hal yang menjadi al-usul, menjadi tiga pondasi yang harus diketahui oleh setiap orang mukmin dan mukminah, di mana orang mukmin dan mukminah tidak boleh jahil terhadap tiga hal ini. Hal ini disebutkan dalam hadis tentang fitnah kubur, di mana nanti malaikat kubur atau malakan, dua malaikat yang akan bertanya di kuburan tersebut, Munkar dan Nakir, itu bertanya tentang tiga hal. Man rabbuka wa man nabiyyuka wa ma dinuka. Jadi siapa Rabbmu, wa ma dinuka, apa agamamu, wa ma hadzal rajul alladzi bu'itsa fikum, dan siapakah orang ini yang diutus kepada kalian. Itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun orang-orang yang beriman, dia akan menjawab, Rabbi Allah, madini al-Islam, wa nabiyyi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi jawaban orang yang beriman. Allah SWT berfirman, yuthabbitu Allahu alladhina amanu bil qawli tsabiti fil hayati dunya wa fil akhirah. Allah SWT akan menguatkan, meneguhkan orang-orang yang beriman di dunia dan di akhirat, di kehidupan dunia dan di kehidupan akhirat. Di kehidupan dunia artinya adalah Allah SWT akan menguatkan seorang mukmin dengan la ilaha illallah. Karena barang siapa yang memahami la ilaha illallah dengan benar, sekiranya ditukarkan kepadanya dengan dunia dan segala isinya dan segala kesenangannya, dia tidak akan mau. Karena agungnya kalimat la ilaha illallah ini. Orang-orang yang beriman dengan benar, Allah SWT akan jaga dia di dunia dengan la ilaha illallah. Dan di akhirat pun Allah SWT akan menjaganya dari fitnah kubur ini. Dia akan menjawab, Rabbi Allah, Rabbku adalah Allah SWT. Dan din, agamaku adalah Islam. Dan orang yang diutus kepada kami adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini orang yang beriman. Adapun orang-orang kafir, dia mengatakan, sami'tu an-nas yaqulun. Jadi dia kebingungan. Dia seperti tahu tapi enggak tahu. Dan ini lebih menyakitkan, kata Syekh Shalih bin Fauzan Al-Fauzan hafizahullah taala, beliau mengatakan dia seolah berpikir, dia seperti tahu tapi dia enggak bisa menjawab. Alhamdulillah. Ini keadaan orang-orang yang kafir.
Dia tidak mengetahui 3 pondasi ini, dan ini merupakan ahamiyat ta'allumil aqidah. Ini pentingnya belajar akidah. Karena kalau enggak pernah belajar, bagaimana mungkin seorang hamba akan bisa menjawabnya? Ikhwani fillah a'azzakumullah. Kemudian dikatakan kepada orang kafir tersebut, la talait wala darait. Engkau tidak tahu dan engkau enggak pernah baca. Engkau enggak pernah belajar. Katakan mereka seperti itu. Fayutraku bimitraqah min hadid. Maka orang tersebut pun dipalu dengan palu yang terbuat dari besi. Yasma'u sautaha kullu syai' illa tsaqalan. Di mana dia berteriak ketika dipalu di dalam kuburnya, waliyadzubillah, dan mengeluarkan suaranya didengarkan oleh segala sesuatu kecuali jin dan manusia. Dan Nabi SAW mengatakan, "Lau sami'aha la sa'iqa." Sekiranya teriakannya didengar, niscaya pingsan orang-orang. Saking besarnya pukulan tersebut. Waliyadzubillah. Kemudian, fa idza qila laka man rabbuk, bila ditanyakan kepadamu siapakah Tuhanmu, faqul rabbi Allahu alladzi rabbani. Katakan bahwasanya Rabbku adalah Allah alladzi rabbani, yang telah mengatur aku. Wa rabba jami'al alamina bi ni'matihi, dan yang mengatur alam semesta ini dengan nikmatnya. Wa huwa ma'budi laisa li ma'budun siwa. Dialah Allah Subhanahu wa taala ma'budi, sesembahanku. Laisa li ma'budun siwa. Aku tidak memiliki sesembahan kecuali Dia. Ini adalah makna la ilaha illallah. Wa dalilu qauluhu ta'ala, dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala, Rabb semesta alam. Surat Al-Fatihah ayat 2. Wa kullu man siwallahi a'lam. Segala sesuatu selain Allah adalah a'lam. Wa ana wahidun min dzalikal a'lam. Dan aku adalah salah satu dari alam tersebut. Dan ayat ini sungguh agung. Allah SWT mengatakan alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji hanya milik Allah SWT, zat yang mengatur alam semesta. Dan ini menunjukkan bahwasanya dalam mengatur sesuatu harus dibutuhkan 2 hal. Yang pertama adalah aturan, dan kedua nikmat. Jadi ini qanun, undang-undang dalam mengatur sesuatu. Apakah Anda seorang ayah ingin mengatur anak-anak, atau Anda seorang pemilik toko, mau bagaimana Anda mengatur karyawan-karyawan, ini punya cara. Atau Anda seorang rektor dalam universitas, maka inilah 2 cara mengatur. Yang pertama adalah memberikan nikmat, yang kedua ada aturan. Jadi Allah SWT mengatur alam semesta ini dengan nikmat. Jadi bayangkan kalau seorang anak, dia diberi nikmat sama orang tuanya tapi enggak ada aturan. Dikasih HP tapi enggak ada aturan. Dikasih semua kemauan anak tapi enggak diatur sama orang tuanya, enggak ada peraturan. Apa yang terjadi? Yang terjadi, anak ini akan menjadi anak yang bandel, liyazubillah. Atau katakanlah satu universitas, satu ma'had, atau satu pondok pesantren, dia hanya memberikan nikmat kepada santri-santrinya, kepada murid-muridnya, kepada mahasiswanya. Tapi enggak ada aturan yang kuat di sana. Contohnya memang harus rajin belajar, harus menghafal ini, menghafal itu. Tapi kalau hanya sekedar memberikan nikmat, memberikan makan gratis, memberikan pakaian gratis dan seterusnya, tapi enggak ada aturan sama sekali, toh aturan pun enggak kokoh, maka ini cenderung tidak sukses santri-santrinya. Maka dialah Allah Subhanahu wa taala yang mengatur dengan sempurna. Dia Allah Subhanahu wa taala mengatur alam semesta ini dengan nikmat dan aturannya. Allah SWT memberikan kepada kita nikmat-nikmat, dan Allah SWT memberikan kita aturan-aturan untuk kehidupan di dunia ini. Dan inilah metode dalam mengatur sesuatu.
Allah taala wa ala alam. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Akhuk Habis Senin 22 Juni 2020 Bekasi.